Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa ibadah online yang mari dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah online yang mari yang ke-121 ini. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ibadah online yang mari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Tema ibadah online yang mari yang ke-121 hari ini, hari Sabtu 12 November 2022 adalah Sahabat Sejati yang disampaikan oleh hambanya yaitu Pastor Yohanes Kristianus dari Jakarta. Kiranya seluruh acara berjalan dengan lancar dan memberkati kita semuanya. Mari sebelum kita memulai ibadah online yang mari ini, mari kita tabiskan ibadah online yang mari ini atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menaikkan pujian penyembahan kita, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Mari kita naikkan pujian bersama. Sungguh indah, karena dialah Bapa yang mengasihi kita. Kehidupan kita menjadi indah ketika kita bergaul karib dengan Bapa kita. Sahabat
Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dengan sukacita, dengan berkata, ada satu sobatku yang setia, karena Yesus adalah sobat setia kita. Haleluya. Tak pernah dia tinggalkan kita.
ketika firman Tuhan disampaikan, dia seperti benih yang ditaburkan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berfungsi untuk mengajar, menegur, menghibur, dan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan hidup kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Pastor Yohanes Kristianus. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian, Kau mengasihiku lebih dari yang kurasa.
Bapa di surga, terima kasih untuk hadirat-Mu dan terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Izinkan Roh Kudus berbicara kepada kami, biar melalui kebenaran firman-Mu kehidupan kami gak pernah sama. Ada nilai tambah, buat iman kami bangkit, bahkan membuat kehidupan kami berbuah, memuliakan nama Tuhan dan bahkan berdampak bagi sesama. Dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua siap diberkati, sama-sama katakan amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Suatu kehormatan boleh dipercayakan untuk melayani kembali di Yamari. Saya berterima kasih kepada pimpinan seluruh pengurus yang telah memberikan kesempatan untuk saya, Pendeta Yohanes Christian, untuk menyampaikan firman Tuhan di Yamari. Dan kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, saya mau sampaikan dengan topik yaitu True Friendship, sahabat sejati. Manusia ada makhluk sosial. Manusia butuh teman, manusia butuh komunitas, manusia butuh persahabatan. Namun dalam pertemanan dan komunitas ada yang membawa dampak negatif, ada juga yang membawa dampak positif. Itu sebabnya kita mesti cerdas dalam memilih dan memilah persahabatan. Sebab persahabatan kita akan menentukan masa depan kita. Persahabatan buruk, masa depan buruk. Persahabatan sehat, masa depan sehat. Persahabatan suci, masa depan suci. Persahabatan kotor, masa depan kotor. Dan Tuhan berfirman kepada manusia sejak awal. Pertama kali Tuhan menciptakan manusia dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan. Rupanya Tuhan mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah baik dalam hidupnya. Tidak akan pernah sehat, tidak akan pernah maksimal. Tidak akan pernah sempurna dalam hidupnya kalau dia tidak punya dua. Yang pertama, dia tidak punya teman yang menolong. Dan yang kedua, dia tidak punya teman yang sepadan, teman yang sekualitas. Dan ini menarik sekali ketika Tuhan sampaikan hal ini kepada manusia pertama Adam dan Hawa. Dia ternyata tidak memperhatikan suara Tuhan yang sebenarnya, di mana dia harus menjaga pergaulan untuk mencari teman yang sepadan, teman yang sekualitas, teman yang senilai. Akhirnya Adam dan Hawa mengizinkan untuk bergaul dengan teman yang tidak senilai, yaitu si iblis, si Lucifer. Akibatnya dosa hadir di dalam diri manusia. Seharusnya dosa gak perlu hadir di dalam diri manusia kalau seandainya waktu itu manusia tidak mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak senilai. Nah, itu sebabnya kita akan belajar bagaimana kita menjadi seorang sahabat sejati dan bagaimana kita menjadi seorang sahabat sejati. Yang pertama, untuk kita menjadi seorang sahabat sejati atau mencari seorang sahabat sejati menaruh kasih setiap waktu. Wow, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Perhatikan, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Gampang buat siapa saya bergaul sama kita kalau kita tuh menguntungkan. Kalau kita ini selalu suka memberkati. Kalau kita ini ada di atas, bagaimana ketika kita ada di bawah? Bagaimana ketika kita bangkrut? Apakah dia masih tetap bisa bersahabat sama kita? Bagaimana ketika kita sudah gak bisa lagi menguntungkan? Bagaimana kalau kita menyakitinya? Apakah dia bisa tetap jadi sahabat buat kita atau tidak? Persahabatan diuji bukan pada waktu kita ada di atas. Persahabatan diuji justru pada waktu kita ada di bawah. Dan ternyata sahabat sejati itu langka sekali kita bisa temukan di dunia ini. Bahkan Yesus juga sedang memberikan sebuah perumpamaan sejak 2000 tahun yang lalu. Ternyata sahabat sejati itu susah untuk didapatkan. Dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32 diceritakan tentang anak bungsu yang datang sama ayahnya, meminta warisannya, sampai nangis-nangis. Kemudian dia guling-guling di lantai, bikin malu tetangga. Dan akhirnya ayahnya memberikan warisan kepada si bungsu ini. Ketika si bungsu ini mendapatkan warisan, dia langsung pergi jauh dari rumah ayahnya, ada di negeri asing yang jauh dari keluarga. Apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, ketika dia banyak hartanya maka banyak temannya. Ketika dia banyak hartanya maka banyak pacarnya.
Tapi apa yang terjadi ketika hartanya habis? Langsung temannya mulai tinggalin dia. Pacarnya mulai putusin dia. Tinggallah dia seorang sebatang kara sendirian di negeri asing yang jauh dari keluarganya. Karena tidak punya pendidikan yang tinggi, ternyata anak muda ini mencari pekerjaan sulit sampai akhirnya dia kelaparan. Dia harus bekerja di peternakan babi, dia harus ngurus babi, dia harus kasih makan babi. Dan karena dia belum makan ketika memberi makanan babi, dia ikut lapar dan memakan ampas babi itu. Majikan yang melihat menempeleng anak muda ini, si anak muda ini berpikir, di rumah ayahku para pegawai tidur dalam keadaan perut kenyang, sedang aku di sini tidur dalam keadaan perut lapar. Lebih baik aku kembali ke rumah ayahku, sekalipun aku tidak lagi dianggap anak, dijadikan pegawai, tapi hidupku jauh lebih layak daripada tempat ini. Apa yang terjadi ketika dia pulang dalam keadaan baju sudah comang-camping seperti seorang gembel, bau yang tidak mandi beberapa hari. Ketika ayahnya lihat dari jauh, anak itu kembali. Ayah lari dan memeluk anak muda ini. Lalu memberikan jubah yang baru, cincin, sepatu, dan pesta makanan minum. Ternyata dari ayat ini Yesus sedang memberikan inspirasi buat kita semua. Sahabat sejati, tidak kita dapatkan di luar rumah, tapi sahabat sejati kita dapatkan di dalam rumah. Sahabat sejati kita dapatkan bukan di luar, tapi di dalam. Kita kadang-kadang coba sibuk-sibuk cari sahabat di luar-luar. Ternyata sahabat sejati ada di dalam keluarga kita sendiri. Sebagai bukti bahwa kalau Anda pergi ke rumah sakit atau pergi ke rumah di mana orang yang sedang ada di kursi roda atau sudah nggak bisa lagi bangun dari tempat tidurnya, siapa yang ada di sampingnya? Bukan temannya, temannya sekali-sekali datang, kasih hadiah, kasih penghiburan, kasih doa. Tapi yang capek ngurusin orang itu adalah keluarganya. Minta maaf, yang bahkan sampai bersihin kotorannya, yang kasih makan, selalu keluarganya. Nah, jangan sampai habis manis padi buang. Ketika kita sehat, carinya teman. Begitu kita sakit, carinya keluarga. Ketika kita berkelimpahan, kita serang-serang di luar. Begitu kita dalam keadaan berkekurangan, dalam keadaan susah, baru ingat keluarga. Justru firman Tuhan sudah memberikan pada kita inspirasi. Mari beri nilai tambah buat keluarga kita. Karena mereka lah pada akhirnya yang ngurus kita. Sebagai bukti di zaman COVID. Yang rela siap mati ngurusin kamu, bukan teman. Teman pada kabur semua begitu kita kena COVID. Tapi keluargamu, pasanganmu, orang tuamu, anakmu, mereka siap menyerahkan diri. Siap mati demi ngurus Anda supaya Anda tidak mati. Sahabat sejati justru kita dapatkan di keluarga. Pandanglah pasanganmu, dialah teman seperjuangan sampai akhir hidupmu. Jangan sakiti, tapi hargai dan value. Wow, itu sebabnya do not impress people by money. Jangan impress dengan orang-orang punya banyak uang. Do not impress people by degree. Do not impress people by follower, karena punya follower yang banyak. Do not impress people by looking. Do not impress people by title. But impress people by generosity, kemurahan hati, integrity, humility, kerendahan hati, kindness, kebaikan, authenticity, genuine, keaslian. Kalau Anda cari teman yang punya nilai, ketika kau susah, dia akan ada di sampingmu. Tapi kalau kamu cari teman yang hanya cuma punya popularitas, yang hanya cuma punya karisma, begitu kamu susah, kamu ditinggalkan. Jadi itu sebabnya Tuhan lebih menilai karakter daripada karisma. Hal yang sama kalau kita mau cari calon menantu, kalau kita mau cari teman mistis, kalau kita mau cari pasangan hidup, carilah yang punya karakter dan bukan cuma punya karisma. Yang kedua, ciri-ciri daripada sahabat sejati yaitu berani bicara kepada kita dan bukan membicarakan kita. Amsal pasal 27 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Firman Tuhan sedang menginspirasi kepada kita untuk kita memberi nilai tambah kepada mereka yang berani menegur kita secara keras.
yang menyakitkan, daripada kasih yang tidak pernah disingkapkan, daripada teguran yang gak pernah diberikan. Kenapa? Karena kita ini masih jauh daripada kesempurnaan. Kita butuh teman yang bikin koreksi kita. Everybody can give you praise, but not everybody can give you advice. Setiap orang bisa memuji Anda, tapi gak semua orang berani menegur Anda. Kalau Anda tahu bahwa gak banyak orang yang berani menegur kita, hargai. Karena untuk menegur dibutuhkan kecerdasan tingkat tinggi dan keberanian tingkat tinggi. Kenapa? Karena untuk menyampaikan teguran dan nasihat, dia harus mengerti waktu yang tepat, tempat yang tepat, dengan kata-kata yang tepat, dan hati yang tepat. Sebab maksud baik yang disampaikan dengan cara yang tidak baik tidak akan pernah diterima dengan lapang hati. Itu sebab kalau Anda tahu bahwa gak banyak orang yang berani menegur Anda, ketika ada orang yang memberitahu, memberi nasihat, buka hatimu. Terimalah masukan yang baik itu dan mulai melakukan sebuah perubahan. Maka dengan demikian temanmu akan dengan senang hati untuk terus memberi nasihat, untuk menyempurnakan hidupmu. Kalau kamu ditegur marah, maka orang udah malas untuk ngomongin, kasih tahu kamu lagi. Sahabat sejati itu seperti cermin dalam kehidupan kita. Kita ini, saudaraku, selalu tiap hari lihat cermin. Kenapa? Karena cermin itu tidak mungkin bisa bohong. Kalau ada kotoran di mata dia beritahu, ada kotoran di hidung dia beritahu, ada salah di rambut dia beritahu. Tapi anehnya kenapa tiap kali kita ditegur sama cermin, kita gak pernah marah sama cermin, tetap kita perhatikan. Sebab kalau kita tidak mau dikoreksi sama cermin, maka kita akan dipermalukan di depan umum. Tapi kalau kita mau dikoreksi sama cermin, maka kita akan dipuji di depan umum. Sama halnya kalau Anda gak mau dikoreksi secara pribadi, maka Anda akan dipermalukan di depan umum. Tapi kalau Anda mau dikoreksi secara pribadi, maka Anda akan dipuji di depan umum. Pilihannya dua, Anda mau dipermalukan di depan umum atau mau dipuji di depan umum. Kalau Anda tidak mau dipermalukan, rendah hatilah untuk bisa menerima masukan dari orang-orang yang ada di sekelilingmu, terutama orang-orang terdekat, karena dia lebih tahu kekuranganmu. Perhatikan semua champion in the world, semua king of success in the Bible, mereka adalah orang-orang yang mau ditegur. Tidak ada Michael Jordan tanpa Phil Jackson, tidak ada Cristiano Ronaldo tanpa Sir Alex Ferguson, bahkan juga tidak ada Yosua tanpa Musa. Dan saudara tahu, ada dua pemimpin hebat di dalam Alkitab yang kepemimpinan yang langgeng dan powerful. Yang pertama adalah Musa, yang kedua Daud. Ternyata mereka punya persamaan. Mereka punya kekurangan, tapi mereka juga punya kelebihan. Kelebihannya mereka terbuka terhadap masukan. Kurang spektakuler apa dengan Musa membelah laut, menurunkan mana, keluarin air dari gunung batu yang kering, ketemu muka dengan muka sama Tuhan, memimpin 2 juta bangsa Israel. Tapi ternyata walaupun dia seorang pemimpin yang sangat spiritual dan rohani spektakuler, dia punya kelemahan dalam manajemen. Dia mengkonselingkan 2 juta bangsa Israel seorang diri tanpa wakil. Kemudian mertuanya bernama Yitro negur Musa. Gak bagus kamu melakukan ini seorang diri. Bangsamu bisa menderita dan kamu bisa menderita. Bikinlah kelompok-kelompok pemimpin-pemimpin yang menolong kepemimpinanmu sehingga kamu lebih ringan. Dan sehebat-hebatnya Musa sebagai pemimpin besar, sebagai pemimpin negara pada waktu itu, dia mendengarkan nasihat mertuanya dan melakukan sebuah perubahan, membuktikan bahwa kita yang rohani, kita yang ada di atas, kita juga masih perlu mendengarkan nasihat orang lain. Yang kedua, yaitu pemimpin yang kepemimpinan yang langgeng dan paling strong dalam Alkitab, yaitu Daud. Daud kalau berperang gak pernah kalah. Daud kalau memuji menyembah Tuhan, wah hadirat Tuhan sungguh nyata. Bahkan roh jahat bisa pergi dalam diri orang tersebut ketika Daud memuji menyembah Tuhan. Tapi ternyata Daud punya kekurangan. Dia jatuh dalam perjinan dan dia bunuh suaminya yang dia jinai. Wow, apa yang terjadi? Ketika Daud melakukan kesalahan, dia menyembunyikannya. Lalu Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegur Daud. Daud tidak marah. Daud tidak
bunuh Nabi Nathan, tapi Daud terbuka. Dia menerima masukan, dia bertobat, merendahkan diri, mengakui kesalahan dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Beda sekali sama Herodes. Herodes ditegur sama Yohanes Pembaptis, langsung gak senang, menangkap Yohanes Pembaptis, dan akhirnya memenggal dan membunuh Yohanes Pembaptis, seorang nabi Tuhan. Pada sama-sama raja, cuma membedakan Herodes ada orang yang sulit ditegur, arogan, dan akhirnya kepemimpinannya cuma sementara. Dan Daud ada seorang pemimpin rendah hati, kepemimpinnya langgeng. Saya rindu setiap saudara untuk jadi orang yang rendah hati dengan menerima masukan dari orang-orang yang bisa memberitahu kita, dialah teman sejati. Yang ketiga, ciri-ciri daripada sahabat sejati yaitu memberdaya kita lebih maju, lebih berkualitas dan bukan lebih buruk. Firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan arti akhlak, tabiat. Rupanya akhlak, tabiat kita rusak bukan karena problem. Problem tidak akan pernah merusak kebiasaan kita, karakter kita. Justru kadang-kadang problem membentuk karakter kita. Untuk lebih rendah hati, untuk lebih lemah lembut, untuk lebih murah hati, untuk bisa lebih tertib. Yang merusak karakter kita, tabiat kita adalah pergaulan yang salah. Yang menjadi pertanyaan, dari mana saya tahu apakah sahabat saya atau teman saya negatif atau positif? Gampang dengan melihat apakah kebiasaan buruk saya makin bertambah atau kebiasaan buruk saya makin berkurang. Kalau hari ini kita makin ngomong kotor, kalau hari ini kita makin utang sana sini, kalau hari ini kita gak lagi achieve the target, kalau hari ini kita gak lagi berjalan dalam kebenaran, kalau hari ini kita gak sayang lagi sama keluarga, kita gak dekat lagi sama Tuhan, saya bisa pastikan buat teman-temanmu ada teman-teman negatif. Namun sebaliknya, kalau hari ini perkataanmu berkualitas, kalau hari ini engkau mencapai target, kalau hari ini engkau berjalan kebenaran, kalau hari ini engkau makin dekat sama keluarga, engkau makin intim sama Tuhan, engkau makin berkualitas dalam hidupmu, saya bisa pastikan bahwa teman-temanmu adalah teman-teman yang positif. Sebab orang di sebelah kita punya daya pengaruh yang kuat untuk memindahkan apa saja dalam hidup kita. Wow. Teman yang sejati itu, dia tidak akan biarkan kita dalam keadaan yang salah. Dia akan terus meng-coaching kita, memberdaya kita, bahkan mendorong kita, bahkan juga memberikan direction dalam hidup kita. Itu sebab tolong dianalisa. Dari mulai pandemik awal-awal masuk di Indonesia Maret 2020 sampai dengan hari ini, apakah kasihmu makin bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Kesabaranmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Kelemah lembutanmu bertambah-tambah atau berkurang-kurang? Kesetiaanmu, penguasaan dirimu bertambah atau berkurang-kurang? Kalau Anda tahu bahwa ternyata keadaan Anda lebih buruk daripada sebelumnya, saya mau katakan berani tega meninggalkan teman-temanmu yang sekarang, yang tidak mempengaruhi yang positif, dan rendah hati untuk berkumpul dan bergaul dengan teman-teman positif. Wow. Saya teringat dengan perumpamaan tentang talenta dalam Matius pasal 25, di mana ada satu orang tua yang memiliki 3 orang hamba. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta, hamba yang kedua diberikan 2 talenta, dan hamba yang terakhir diberikan 1 talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Hamba yang punya 5 talenta mengembangkan dan menjalankan menjadi 10 talenta. Hamba yang punya 1 talenta cuma menjalankan gagal, akhirnya penuh dengan komplain, ngomongin pemimpinnya, bermalas-malasan. Sedangkan hamba yang punya 2 talenta diadil persimpangan jalan. Dia bingung mau bersahabat dengan teman yang punya 1 atau teman yang punya 5. Sedangkan pengaruh teman yang punya 1 itu lebih kuat. Kenapa? Karena dia nganggur. Dia selalu ngomongin yang gak betul. Sedangkan teman yang punya 5 sibuk terus mengembangkan kemampuannya. Pasti suara yang punya 1 itu lebih kuat daripada suara yang punya 5 talenta. Tapi yang menarik, firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 25 ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Perhatikan, hamba yang menerima 2 talenta itu berbuat demikian juga. Berbuat seperti apa? Seperti hamba yang punya 5 talenta. Maka talenta berkembang menjadi 4. Kalau dia berbuat seperti hamba yang punya 1, maka talenta tetap 2. Tapi karena dia cerdas, memilih teman yang positif, akibatnya talentanya berkembang. Berarti dari cerita perumpamaan talenta ini sedang menginspirasi kita. It doesn't matter kita lahir dari keluarga yang tidak mampu.
It doesn't matter kita gak pasti bicara. It doesn't matter kita gak sepintar dengan yang lain. It doesn't matter kita gak punya pengalaman yang banyak. Selama kita bergaul dengan teman-teman yang berkualitas, maka kamu yang nothing jadi something. Kamu yang zero jadi hero. Kamu yang minus jadi surplus. Kamu yang punya sedikit jadi banyak. Kamu yang kecil akan jadi besar. Amazing, amazing. Yang keempat terakhir, bagaimana kita bisa mengetahui ciri-ciri daripada seorang sahabat sejati. Seorang sahabat sejati mampu mendorong kita lebih dekat ke Tuhan, ke keluarga kita, daripada ke dirinya. Seorang sahabat sejati itu mampu mendorong kita lebih dekat ke Tuhan, lebih dekat ke keluarga kita daripada ke dirinya. Dia gak cemburu kalau kita itu lebih dekat ke Tuhan, lebih dekat kepada keluarga kita. Kita lebih mempertaskan Tuhan dan keluarga, dan seringkali menolak dia untuk berkumpul bersama-sama. Dia tidak iri hati. Itu ada sahabat sejati. Kalau ada sahabat sejati yang justru komplain, marah kalau kamu mengutamakan keluarga, itu bukan sahabat sejati, itu namanya musuh dalam selimut. Saya mau kasih tahu, kalau sampai keluargamu berantakan, apakah temanmu bisa menyelamatkan? Belum tentu. Itu sebabnya saya sedang buka pikiran kita, doesn't matter, gak ada masalah kita suka kumpul-kumpul dengan teman-teman gereja atau teman-teman komunitas komsel. Atau teman-teman yang bagus, yang baik. Tapi ingat, harus dibatasi oleh waktu. Jangan sampai kita ngongkong-ngongkong sama teman-teman kita sampai jam 11.30 malam masih ada di rumah orang lain jam 12 malam. Sedangkan di rumah anak gak ada yang ngurusin. Kita sampai di rumah anak udah tidur, kita kehilangan momentum untuk kasih nasihat, berdoa bersama-sama, untuk membacakan firman Tuhan, mendoakan mereka. Bahkan kita udah kecapean, kita juga kurang persiapan untuk besok. Kita gak ada waktu lagi untuk berdoa. Kalau kamu lakukan hal ini terus menerus, tidak pernah perhatikan anak-anak, tidak mendidik mereka dengan mengenakan Tuhan, kalau mereka ternyata lari pada seks bebas atau pergaulan bebas, apakah temanmu yang sering ajak kamu ngomong bisa perbaiki kelakuan anakmu? Belum tentu. Seandainya ternyata keluargamu bercerai, istrimu minta engkau berpisah, atau suamimu minta engkau berpisah, apakah temanmu itu yang suka ngomong-ngomong bisa menyelamatkan rumah tanggamu? Belum tentu. Itu sebabnya penting di sini untuk kita bisa mencari teman-teman yang justru mendorong kita ke Tuhan. Kalau dia tahu ternyata udah jam 11.30 masih ada rumah orang, dan kemudian orang itu berkata, stop, waktunya untuk kita bubar, waktunya untuk kita pulang karena masing-masing punya tanggung jawab. Ini adalah teman sejati. Kita perlu belajar seperti Andreas. Andreas ini middleman. Middleman itu seperti broker yang mempertemukan antara penjual sama pembeli. Mungkin penjual, middleman atau perantara ini, dialah yang menghubungkan antara penjual sama pembeli. Mungkin penjual gak punya network, pembeli gak punya network. Tapi karena perantara ini, broker ini mempertemukan antara penjual sama pembeli, sehingga mereka sama-sama happy. Nah, kita lihat di sini Andreas adalah orang middleman. Dia yang pertama, karya-karyanya adalah membawa saudara Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Dia adalah murid pertama Tuhan Yesus. Karena dia lihat pengajaran Yesus, kehidupan Yesus, dia sangat diberkati, diubahkan. Dia ingat saudara kandungnya Petrus belum mengenal Yesus, dan dia bawa saudaranya Petrus kepada Tuhan Yesus, yang notabene Petrus pada akhirnya lebih dipakai daripada Andreas. Tapi Andreas tidak cemburu. Ini adalah sahabat sejati. Dia mendorong orang yang lebih ke Tuhan dan lebih dipakai Tuhan. Karena Andreas mengerti dia punya segmen adalah menjangkau jiwa. Yang kedua, karya Andreas adalah yang membawa orang-orang Yunani kepada Tuhan Yesus bersama dengan Filipus. Orang Yunani hari ini menjadi Kristen Ortodok terbesar di Eropa karena karya Andreas. Yang ketiga, Andreas lah yang membawa anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan kepada Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus pelaku mujizat, tapi justru karena ada perantara Andreas yang menghubungkan roti dan ikan yang terbatas, akhirnya Tuhan Yesus lipat gandakan dan mereka bisa makan kenyang 5.000 orang laki-laki.
Saya beritahu ada begitu banyak persoalan yang gak bisa diselesaikan. Secara hikmat manusia butuh hikmat Tuhan. Ada begitu banyak penyakit yang gak bisa diselesaikan secara medis, butuh kuasa Tuhan. Mari kalau kita punya teman yang belum kenal Tuhan, bawa mereka kenal Tuhan. Agar mereka diselamatkan. Buat mereka yang sakit, jangan cuma kita kasih obat, jangan cuma kita kasih penghiburan, tapi kita juga harus bisa mendoakan. Karena di dalam dirimu ada kuasa. Dan Tuhan akan bekerja ketika engkau mendoakan mereka. Justru ini waktunya untuk kita menjadi sahabat sejati. Bukan cuma berteman saja, tapi bisa membawa teman-teman kita itu untuk hidup benar. Untuk meninggalkan cara hidup yang lama, menjadi cara hidup yang benar. Itu sahabat sejati. Tidak menjorokkan temannya untuk binasa, tidak menjorokkan temannya untuk hidup berantakan. Tidak membiarkan temannya untuk hidup sakit-sakitan. Jadi kita belajar hari ini ada 4 hal. Bagaimana ciri-ciri sahabat sejati. Yang pertama, menaruh kasih setiap waktu. Kedua, berani bicara kepada kita dan bukan membicarakan kita. Dan yang ketiga, mampu memberdayakan lebih maju dan bukan lebih buruk. Yang keempat, bisa mendorong kita lebih dekat ke Tuhan dan keluarga daripada ke dirinya. Saya berdoa agar setiap saudara mendapatkan sahabat sejati dan menjadi seorang sahabat sejati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang telah menginspirasi dan memberkati kami. Jadikan kami seorang sahabat sejati. Dan kirimkan kami sahabat-sahabat sejati. Sehingga pada akhirnya kami jadi orang-orang yang selalu kuat di dalam pergumulan. Kami jadi orang yang terus memperbaiki kelakuan kami. Menjadi seperti Kristus. Dan kami jadi orang yang terus diberdaya lebih maju. Dan kami jadi orang yang makin dekat sama Tuhan dan keluarga. Jadikan kami juga sahabat sejati bagi keluarga kami, teman kami, lingkungan kami. Sehingga dengan demikian kami akan melihat lewat hidup kami. Kehidupan kami boleh masyurkan nama Tuhan makin berkualitas. Dan bahkan makin memuliakan nama Tuhan. Demi nama Yesus Kristus. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Yang putus pengharapan diberi pengharapan yang baru. Yang hubungannya dalam keadaan dingin dipulihkan. Dan mereka yang membutuhkan Tuhan cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Para pemirsa terkasih, baru saja kita telah mendengar firman Tuhan dengan tema sahabat sejati yang telah disampaikan oleh hambanya, yaitu Pastor Yohanes Kristianus. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semuanya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pastor Yohanes Kristianus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya, yaitu yang 122, pada hari Sabtu 19 November 2022. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan terus berdoa untuk pemerintah kita dalam menangani penyebaran COVID-19. Kiranya keadaan menjadi semakin baik dan pandemi ini akan segera berlalu. Kita doakan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 ini. Serta melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara supaya tetap menjaga kesehatan. Tetap memakai masker dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Rajin mencuci tangan dan selalu menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum mengikuti program vaksinasi, silakan Bapak Ibu mengikutinya di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau dapat melalui WA 0877 888642. Marilah kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Peganglah Tanganku, Roh Kudus.
Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih lagi penyayang, kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan Pastor Yohanes Kristianus yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema Sahabat Sejati dalam ibadah online yang Mari ke-121 Sabtu tanggal 12 November 2022. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan kami dapat praktekkan dalam hidup dan pelayanan. Allah Bapa di surga, mohon berkat bagi hamba-Mu yang telah melayani dan juga Pastor Yohanes Kristianus dalam kehidupan pribadi, keluarga dan pelayanan dari hamba-Mu kemanapun Tuhan mengutus. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk worship leader, pemain musik, tim multimedia, pengisi acara, melalui pujian yang akan menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah online yang Mari ke-122 pada hari Sabtu 19 November 2022. Kiranya urapan Roh Kudus terjadi bagi hamba-Mu yang akan melayani, agar berkat yang Tuhan siapkan melalui ibadah ini dapat memberkati seluruh mitra pemirsa yang Mari yang bersama beribadah melalui YouTube yang dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memohon akan pimpinan dan berkat Tuhan bagi Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya urapan Roh Kudus terjadi bagi hamba-Mu yang akan melayani, agar berkat yang Tuhan siapkan melalui ibadah ini dapat memberkati seluruh mitra pemirsa yang Mari yang bersama beribadah melalui YouTube yang dipimpin yang dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memohon akan pimpinan dan berkat yang dimanapun mereka berada. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memohon akan pimpinan dan berkat Tuhan bagi Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono yang akan menyampaikan firman Tuhan di ibadah yang Mari Prayer pada hari Kamis 17 November 2022. Demikian juga pimpinan pujian, pemain musik dan tim multimedia yang akan bertugas. Kiranya kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu dalam seluruh persiapan mereka, agar melalui ibadah tersebut menjadi berkat bagi semua orang. Badan pengurus Yamari, mitra sahabat Yamari yang akan hadir dan berdoa bersama-sama. Allah Bapa di surga, kami berdoa dan memohon agar berkat Tuhan bagi semua gereja, lembaga Kristen, juga lembaga gereja Aras Nasional, yakni PGI, PGLI, PGPI, KWI, GMHK, Bala Keselamatan Indonesia, dan lain-lain, dalam seluruh kegiatan dan juga program pelayanan yang sedang berjalan juga akan dilakukan. Kiranya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja memberkatinya, sehingga dengan kehadiran gereja, lembaga-lembaga Kristen dan lembaga gereja Aras Nasional yang menaungi gereja dan lembaga Kristen dirasakan dampaknya oleh jemaat. Demikian juga hasil dari konsultasi nasional 12 Mutiara Nusantara di Tarutung, Sumatera Utara, yang berlangsung dari tanggal 8 sampai 11 November 2022, lebih menetapkan pelayan misi oleh gereja dan lembaga Kristen di seluruh Indonesia. Allah Bapa di surga, Tuhan penyembuhan dan penolong yang setia, kami berdoa bagi para pemirsa yang saat ini sedang mengalami ketantangan dalam hidup karena masalah ekonomi, yang mencari pekerjaan, keluarga Kristen yang mengalami krisis kebahagiaan antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak, juga mereka yang mengalami gangguan kesehatan yang tidak dapat kami sebutkan nama masing-masing, yang menderita sakit jantung, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, sakit diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, sakit tekanan darah tinggi, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan sebagai penolong yang sejati dan menyembuhkan mereka.
Khusus kami berdoa untuk pemulihan jantung dari baby Samantha Satya Karmenda di Jakarta, cucu Bapak Joni Ramanto. Pemulihan kaki kanan Evangelis Mariati Sitorus pasca operasi. Pemulihan punggung dan autoimun Ibu Liliana, istri Dr. Andreas Sanusi Kurniawan di Jakarta, pasca mendapat pengobatan oleh dokter di Singapura. Pemulihan Bapak Epraditus Kamulang di Kupang pasca operasi batu di saluran urin, dan Bapak Leduk Suntenes Riu di Kupang yang sakit batu ginjal. Ibu Kareri Haratoga di Jakarta akan operasi batu ginjal. Ibu Leli Grati Tayu di Surabaya akan operasi tulang terjepit di bagian leher. Saudara Kristiano Riu di Kupang yang sakit asma akut. Dr. Hewan Musa John di Waingapu yang sedang sakit tapi belum terdeteksi oleh dokter apa penyakitnya. Ya Tuhan Yesus, sebagai penyembah ilahi, kiranya kuasa Tuhan berlaku atas saudara-saudari masing-masing, baik di masa pemulihan. Kiranya kuasa Tuhan berlaku atas diri anak-anak-Mu, baik yang masih pemulihan juga yang sedang sakit. Allah Bapa di sorga, Allah pengasih penyayang, inilah doa kami. Kami pohonkan kepadamu dengan ucapan syukur kepadamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjawab doa kami. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat oleh hambanya yaitu Bapak Evangelis Michael Bambang Suwono, mari kita menyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
Sampai bertemu kembali di OY yang ke-122. Tuhan Yesus memberkati.